To the rest of the world, Jennifer Pan was a grieving daughter, the survivor of a horrible home invasion that left her mom, Bic, shot dead. Pasangan Han Pan dan Bich Pan, keduanya merupakan pengungsi asal Vietnam dan memilih Kanada sebagai tempat tinggal dan perlindungan di masa depan. Tidak mudah untuk memulai segalanya dari nol, apalagi keterbatasan bahasa Inggris menjadi tantangan tersendiri bagi keduanya. Namun ambisi untuk meraih kesuksesan dan demi melihat masa depan cerah untuk kedua anaknya, sang ayah bekerja dengan sangat tekun. Walau hanya sebagai buruh, ia 100% menyadari posisinya sebagai imigran yang ada di pikirannya hanya hidup nyaman. Anak pertamanya bernama Jennifer Pan, lahir pada tanggal 17 Juni tahun 1986, dan anak kedua, Felix Pan, lahir pada tahun 1989. Berkat etos kerjanya yang tinggi, si ayah mampu memberikan kenyamanan bagi istri serta kedua buah hatinya. Kini hidupnya mapan karena bekerja di pabrik suku cadang Magna Internasional. Akhirnya mereka mampu membeli sebuah rumah yang luas dengan halaman yang tertata indah di pinggiran kota Kanada. Oleh sebab itulah, Han Pan ingin anaknya bisa sukses dan tidak merasakan kesusahan seperti dirinya saat masih kecil. Jennifer yang dianggap anak emas oleh orang tuanya, namun keistimewaan yang diberikan malah membuat Jennifer berubah menjadi sosok monster yang sangat menyeramkan. Sebelum masuk ke awal cerita, Mia ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang udah klik video ini. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan lonceng notifikasinya ya. Kita langsung masuk ke awal cerita. Orang tua Jennifer memiliki harapan yang sangat tinggi agar putrinya dapat belajar dengan giat dan wajib berprestasi dalam bidang akademik maupun seni musik. Karena mereka yakin bahwa pendidikan adalah kunci kesuksesan dan menerapkan disiplin ketat dalam pendidikan putra-putrinya. Segala kebutuhan pendidikan disiapkan oleh mereka. Sang ibu juga mendorongnya untuk kursus piano. Selain itu, Jenny dipaksa untuk mengikuti seluruh cabang ekstrakurikuler di sekolah, termasuk bela diri dan renang. Ibunya telah membuat jadwal kursus yang rapi dan mengatur seluruh kegiatan gadis itu dari pagi hingga malam. Bahkan ketika ia pulang kursus, masih dalam kondisi lelah dan belum mengerjakan tugas sekolah, ibunya akan berada di sampingnya seolah memaksa gadis itu mengerjakan tugasnya sebelum pergi tidur. Kedisiplinan ini diterapkan juga pada sang adik yaitu Felix. Namun di cerita kali ini kita akan fokus pada Jenny. Usianya yang beranjak 18 tahun membuat dirinya tak mengenal arti remaja pada umumnya. Di saat teman seusianya pergi berkencan atau pergi ke pesta, Jenny akan menghabiskan waktunya dengan belajar atau mengikuti jadwal kursus. Hingga suatu hari, perasaan aneh muncul dalam dirinya. Ia mulai merasa apa yang dilakukan orang tuanya adalah suatu tindakan yang tidak selayaknya diterima oleh gadis remaja. Pelan-pelan ia mulai mengikuti pergaulan di sekolah, mencoba berbaur dengan remaja lain. Namun hal ini menyebabkan nilainya drop. Situasi ini membuat dirinya ketakutan dan gelisah. Akhirnya nilai ujian semesternya sangat jauh dari kata bagus, sehingga ia mati-matian menyembunyikan nilai itu kepada orang tuanya. Apalagi saat mengetahui nilai raport hasil ujian kelulusan yang dimilikinya bernilai B, panik melanda. Takut jika orang tuanya tak dapat menerima, padahal nilai B bagi siswa lain adalah hal yang sangat wajar. Namun tidak bagi keluarga Pan. Mereka ingin anaknya bernilai A seumur hidup. Kemudian karena ketakutan inilah, Jenny berani memalsukan raportnya dan mengganti tulisan B menjadi A seperti apa yang orang tuanya inginkan. Nah, singkat cerita, Jenny mendaftar ke universitas bergengsi di Toronto, yaitu Universitas Ryerson University. Namun sayang, walaupun bernilai A di raportnya, tetap saja pikiran gadis itu sudah tidak sebrilian seperti saat sebelum dia mulai memberontak. Akhirnya ia gagal masuk ke universitas itu.
Lagi-lagi, demi membuat orang tuanya bangga dan gak kecewa, Jenny memutuskan untuk berpura-pura kuliah dengan mengambil jurusan sains terlebih dahulu, dan setelah 2 tahun kemudian, ia akan mengambil jurusan farmasi di University of Toronto yang sangat terkemuka di Kanada. Sedikit informasi ya teman-teman, rupanya sang ayah ingin Jenny bekerja sebagai apoteker atau paling tidak bekerja sebagai petugas kesehatan. Singkat cerita, saat di rumah, ia akan mulai kebohongannya dengan menceritakan keberhasilannya mengalahkan pesaingnya dari seluruh negeri. Orang tuanya yang mendengar ini menjadi bangga karena apa yang mereka perbuat selama ini menghasilkan anak penurut dan super jenius. Setiap pagi ia akan melakukan rutinitasnya dan berpamitan untuk pergi ke kampus. Demi meyakinkan orang tuanya, Jenny sampai mengaku telah mendapatkan beasiswa. Jelas ini membuat orang tuanya semakin bangga dan tak mempermasalahkan Jenny yang tak pernah minta uang untuk biaya sekolah. Padahal di luar sana Jenny menambah uang jajan dengan mengajar les piano atau bekerja part-time di sebuah kafe. Jadi kepada orang tuanya, Jenny cuma meminta uang jajan yang tentu saja diberikan dengan senang hati, dan ketika orang tuanya mengira Jenny ke kampus, rupanya Jenny pergi ke sebuah perpustakaan dan menghabiskan waktu di sana untuk membaca buku. Ia juga tidak ingin 100% membohongi orang tuanya. Dia sesekali juga ingin memamerkan hasil pelajarannya selama di kampus dan pura-pura mengerjakannya di rumah agar tidak ada yang curiga. Sementara itu, diam-diam ia juga menjalin asmara dengan Daniel Wong, pria yang dituju ketika Jenny keluar rumah. Ia menghabiskan waktu di apartemen Daniel, dan saat jam kampus berakhir, Jenny akan kembali pulang ke rumah. Kebohongan yang dilakukan gadis ini seolah telah menyatu dengan dagingnya. Intinya kebohongan itu lancar hingga waktu wisuda pun tiba, di mana waktu yang paling dinantikan para orang tua. Namun karena memang dari awal Jenny tidak kuliah, ia pun berkata jika undangan wisudanya terbatas. Ini membuat orang tuanya bersedih dan tentu saja sangat kecewa. Namun Jenny meyakinkan orang tuanya jika momen wisuda tidaklah terlalu penting. Jenny meminta orang tuanya mensupport dirinya untuk bisa bekerja di rumah sakit sesuai gelar yang diraih. Hingga waktu pun berlalu, Jenny yang sedang berpura-pura bekerja di rumah sakit yang nyatanya ia menghabiskan waktu bersama Daniel pacarnya. Padahal orang tuanya sudah mencium gelagat mencurigakan dari diri sang putri. Mereka pun diam-diam menguntit kepergian Jenny hingga masuk ke dalam rumah sakit. Awalnya mereka berdua menelan dugaan mereka, tapi demi meyakinkan lagi, mereka pun masuk ke dalam rumah sakit yang dimasuki oleh Jenny. Di sana mereka bertanya nih pada petugas jaga mengenai keberadaan anak mereka yang bekerja di rumah sakit tersebut. Dan jawaban petugas membuat hati kedua orang tua Jenny menjadi tak karuan. Tak hanya satu petugas, beberapa petugas lain juga telah mengecek seluruh data pegawai di rumah sakit dan tidak ada nama Jennifer Pan di sana. Akhirnya dengan memendam kemarahan dan bertanya-tanya, mereka juga pergi ke universitas tempat Jenny kuliah. Lagi-lagi mereka harus menelan pil pahit. Singkat waktu, mereka pun tiba di rumah dan siap untuk menginterogasi Jenny. Dan sesampainya gadis itu di rumah, keadaan menjadi kacau. Orang tua Jenny marah bukan main. Mereka merasa dikhianati dan melontarkan kata-kata makian yang membuat Jenny makin frustasi. Apalagi orang tuanya juga mengetahui keberadaan Daniel Wong sebagai kekasih anaknya dan menyuruh Jenny melanjutkan kuliahnya, juga memutuskan hubungan dengan kekasihnya. Baik teman-teman, tak salah ya orang tuanya melarang Jenny berhubungan dengan Daniel Wong. Walaupun ia seorang mahasiswa, rupanya ia adalah seorang pecandu juga pengedar barang haram. Mendengar omelan dari orang tuanya, Jenny hanya bisa menunduk lesu dan menceritakan hal ini pada Daniel dan memohon agar pria itu tetap bersamanya secara rahasia. Namun sayangnya, pria yang sedang berkuliah di York University itu tidak menerima hubungan secara rahasia. Ia menyukai kebebasan. Pria keturunan Cina Filipina itu terpaksa meminta pisah dan tidak ingin lagi mengganggu gadis itu. Dan setelah berpisah dengan Jenny, dengan cepat Daniel telah memiliki kekasih baru bernama Christina.
Sementara itu, Jenny yang mengetahui Daniel memiliki kekasih baru menjadi cemburu dan mengarang cerita jika dirinya telah diperkaos oleh beberapa pria yang masuk ke rumahnya dan mendapat kiriman peluru di mana Jenny mengira itu adalah kiriman dari Christina. Intinya sih, Jenny yang sedang dilanda stres berat karena kebohongannya selama ini diketahui oleh orang tuanya mengiba belas kasihan kepada Daniel dan malah menuduh orang tuanya yang otoriter dan menyiksa dirinya di rumah sedari kecil. Jadi berkat kelihayan lidahnya nih, Jenny berhasil meyakinkan Daniel jika orang tua gadis itu adalah sosok penyihir yang sebenarnya tak layak hidup di dunia dan dirinya butuh seseorang pendamping yang akan menjaganya. Akhirnya kisah sedih yang dicurahkan pada Daniel membuat laki-laki itu ikut-ikutan membenci orang tua Jenny, dan Daniel pun memutuskan kembali pada gadis itu dan meninggalkan Christina. Nah, Jenny berhasil nih dan ia bahagia kekasihnya telah kembali. Suatu hari pernah Daniel bertanya, kenapa sih Jenny tidak pergi saja dari rumah? Dan gadis itu menjawab, jika ia pergi, tentunya tidak akan mendapat uang sepeser pun dari orang tuanya yang kaya raya. Itulah sebabnya ia selalu tunduk dan tidak bisa melawan. Akhirnya memasuki musim semi tahun 2010, muncullah sebuah ide untuk melenyapkan kedua orang tuanya. Tentu dengan harapan agar dapat menguasai harta orang tua sekaligus terlepas dari belenggu kekuasaan mereka. Lantas Jenny mencari cara, dan ia teringat akan seorang teman SMA-nya yang bernama Andrew. Lantas ia menghubungi pria tersebut, dan Jenny pun menceritakan maksud dan tujuannya menghubunginya. Nah, singkat cerita, Andrew yang mengerti jika Jenny menawari uang untuk menghabisi kedua orang tuanya, maka ia pun mengenalkan seorang pria lagi bernama Ricardo Duncan, salah satu teman kriminalnya, dengan upah $1.500, namun Duncan menolak. Dalam keputusasaannya dan bayangan akan asuransi jiwa sebesar ratusan ribu dolar yang akan ia terima jika orang tuanya tewas, tiba-tiba Daniel menghubunginya nih. Pacarnya itu memberitahu Jenny bahwa ada 3 orang yang kemungkinan dapat membantunya. Daniel pun memberikan kartu seluler dan nama palsu agar ketiga orang itu tidak mengenal nama Jennifer. Beruntungnya bagi Jenny, ketiga pria itu menyanggupi permintaannya dengan bayaran masing-masing $2.000. Akhirnya mereka mulai merencanakan strategi apa yang akan dilakukan untuk menghabisi nyawa target. Setelah diskusi yang panjang, mereka memutuskan untuk memakai cara seolah merampok rumah tersebut. Eksekusi dilaksanakan pada tanggal 8 November tahun 2010. Ketiga pelaku datang saat jam 10 malam. Namun Felix saat itu tidak berada di rumah, jadilah hanya ada Han, Beach, dan Jenny. Saat itu selesai makan malam, Han masuk ke kamar untuk beristirahat, sedangkan Beach ada di sofa ketika para pelaku masuk sambil menodongkan pistol. Mereka sudah mengamankan Beach yang diam tak bergerak karena ketakutan di sofa. Sedangkan satu pelaku naik ke kamar Han dan menyuruhnya ikut turun ke lantai bawah. Disitulah ia sempat melihat Jenny yang sepertinya berbicara dengan perampok itu. Namun karena hardikan dari pelaku, ia berjalan menuju ruang tamu tempat istrinya berada. Han dan Beach sempat memohon agar mereka dibebaskan dan bersedia untuk memberi apa saja yang mereka mau. Namun karena ketiganya memang bukan niat ngerampok, pelaku malah langsung menembak Han dan Beach. Saat itu Beach tewas seketika. Namun Han rupanya masih sedikit sadar ketika melihat putrinya menatap dengan wajah datar. Akhirnya Han tak sadarkan diri. Nah, di sini sebenarnya para pelaku mengira kedua korban telah tewas ya teman-teman. Kemudian ketiga pelaku segera pergi meninggalkan Jenny yang akan memulai aktingnya. Jenny menelpon 911 dan mengatakan jika orang tuanya telah tewas ditembak oleh 3 perampok yang masuk ke dalam kediaman rumah mereka. Where are you, ma'am? I'm breathing. All I have is your thing. Please just let me out. I don't know my parents are. Ma'am, calm down. What's going on? Dad? Ma'am. Secepat kilat, polisi mendatangi kediaman keluarga Pan dan menemukan Jenny yang tengah terikat. Petugas juga memeriksa tubuh ayah dan ibunya, di mana sang ibu benar telah meninggal dunia, sedangkan Han Pan masih dalam kondisi kritis, untuk itu segera dilarikan ke rumah sakit.
Singkat cerita, petugas memeriksa kediaman Han, juga memeriksa rekaman CCTV baik di luar maupun di dalam rumah. Namun petugas yang sangat profesional dan sudah terbiasa menangani kasus perampokan mulai mencurigai keanehan yang mereka temukan. Karena pintu rumah yang tidak ada kerusakan, juga barang-barang yang masih dalam kondisi baik. Pada satu waktu, petugas yang memeriksa CCTV di teras rumah tetangga melihat ketiga pelaku yang masuk ke rumah keluarga Pan tanpa kesusahan. Seolah ada yang telah membantu mereka masuk dan membuka pintu untuknya. Akhirnya fokus mereka terpaksa menuju ke gadis remaja yang tengah terikat di sana. Lantas mereka berpikir bagaimana cara gadis itu menghubungi 911 jika tangannya dalam kondisi terikat. Petugas penyidik membawa Jenny untuk diperiksa dan nyatanya tidak ditemukan cedera apapun di tubuhnya. Sedangkan Han Pen selamat dari peristiwa itu setelah menjalani perawatan intensif. Menurut Han, saat tak sadarkan diri, ia menyadari dalam mimpinya jika kemungkinan ia tak akan bertemu dengan istrinya lagi dan pikirannya teralihkan pada Jenny. Sementara itu petugas yang memulai investigasinya membuat Jenny menjadi ketakutan dan bergetar hebat. Ia tak mampu menahan tangis dan menceritakan semuanya serta mencurahkan isi hati yang selama ini ia pendam. Serba salah, ya itu bagi Jenny. Kemampuan akademiknya menurun drastis ketika memasuki usia remaja, namun orang tuanya tak akan mampu menerima keterpurukan gadis itu, sehingga Jenny memutuskan bersandiwara di atas sandiwara lain yang ia ciptakan. Akhirnya, ia pun mengakui ada konspirasi membunuh kedua orang tuanya. Persidangan putusan pada tahun 2014 membuat semua pelaku, antara lain Jennifer Pan, Daniel Wong, Crawford, Mai Faganam, dan Eric, dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa adanya pembebasan bersyarat. Sementara itu, ayah Jenny yang menghadiri sidang mengungkap kesedihannya harus kehilangan istri tercinta juga anak sulung mereka karena dipenjara. Namun, si ayah berharap Jenny bisa menyadari kesalahannya dan menjadi orang baik di dalam tahanan. Jenny yang mendengar ayahnya berkata demikian saat dijatuhi vonis hukuman seumur hidup menjadi terguncang dan menangis histeris. Kini Jenny berada di tahanan wanita Grand Valley, Ontario, Kanada. Sedangkan ketiga pelaku lainnya nggak tahu di mana, pokoknya di penjara di Kanada. Informasi pada tahun 2018, Eric ditemukan meninggal dunia di penjara karena sakit. Dan pada tahun 2023, Jenny dan dua pelaku lain masih mencoba untuk mengajukan banding atas hukuman yang mereka terima. Baik teman-teman, pelajaran yang kita ambil dari kasus ini yaitu pentingnya berkomunikasi antar anak dan orang tua. Usahakan jangan gegabah dan ambil jalan pintas seperti kasus ini. Karena saat kalian masuk penjara, cuma bisa tiduran dan nontonin sipir penjara yang lalu lalang. Padahal di luar sana ya, teman-teman seusia kalian menikmati kehidupannya dengan berlibur bersama keluarga tercinta. Indah bukan? Mohon maaf ya jika Mia ada salah kata. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!